Shalom. Setiap saya khotbah, kebetulan pas Ibu Kusuma yang baca firman dan Rizka yang YL. Puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang korban persembahan. Mungkin banyak sudah dengar firman, banyak sudah tahu tentang korban persembahan, tapi prakteknya tidak mudah. Oke, bagi yang punya HP atau apa bisa dimatikan supaya tidak mengganggu. Kita menghormati kehadiran Tuhan di tempat ini. Biar kita semua diberkati ketika kita pulang, amin. Oke, saudaraku, hidup kita setiap hari adalah persembahan bagi Tuhan. Tapi untuk menjalani memang tidak mudah. Tapi tidak ada pilihan, kita harus setiap detik, setiap waktu, hidup kita adalah persembahan bagi Tuhan. Amin. Ya. Hidup kita adalah persembahan bagi Tuhan dan persembahan yang kita berikan menjadi santapan Tuhan. Jadi kalau kita menjalankan keseharian kita, itu menjadi santapan Tuhan sebenarnya. Tapi pertanyaannya, kita kasih santapan itu yang baik atau yang tidak? Semua keputusan di tangan kita, ya. Saya juga waktu dapat ayat tentang santapan Tuhan, saya merenungkan juga bahwa benar nggak sih setiap hari dalam waktu yang saya lewatin itu benar-benar menjadi santapan atau satu kenikmatan bagi Tuhan. Terkadang saya tanya, betul nggak Tuhan, kalau kita aja kayak misalnya ibu-ibu masak, mempersembahkan makanan yang terbaik, mereka berupaya, kita pun harus memberi santapan bagi Tuhan juga. Tuhan mau menikmati kita, bukan cuma kita menikmati dia, tapi kita harus memberi sesuatu bagi dia, sehingga dia dapat menikmati setiap hari sajian makanan yang kita berikan, melalui kehidupan, gaya hidup kita, gerak-gerik kita, semuanya itu menjadi santapan dan menjadi kenikmatan bagi Tuhan. Memang tidak mudah, tapi kita harus, ya, kalau kita misalnya masak sembarangan, rasanya nggak enak, betul nggak? Ya, Tuhan tidak bisa menyantap kita. Kalau kita hidupnya sembarangan, Tuhan tidak bisa menikmati kita. Kenapa? Dia tidak bisa menyantap. Coba aja, saya taruh misalnya makanan, nasinya cuma dikit, tapi royconya saya cocorin banyak-banyak. Kira-kira enak gak sih di lidah? Walaupun ada rasa, ya kan? Walaupun ada rasa, tapi efeknya gak enak banget. Nah kebetulan ada yang suka cabai. Kalau nasinya cuma segini, cabainya sepiring, aneh juga ya. Rasanya tidak enak juga untuk disantap. Tapi kalau ada yang bilang nikmat, saya juga bingung. Ya udah itu urusan dia sama cabainya. Oke. Hari ini saya mau bahas tentang korban persembahan sebagai santapan Tuhan. Ya, kita harus memberi hidup kita betul-betul untuk dinikmati Tuhan setiap hari. Nggak mudah, saya juga koreksi tiap hari, terkadang banyak sekali waktu-waktu yang sia-sia yang saya berikan bagi Tuhan. Sampai saya bertanya, Tuhan kenyang nggak ya hari ini saya kasih makan? Seperti orang tua, ibu-ibu kasih makan anak-anaknya, pagi udah bangun, udah siapin makanan, di siang dia siapin lagi makanan, ya sore terkadang ibu-ibu kasih jajanan juga. Makanya kalau bapak-bapak yang gendut di sini bersyukurlah karena istrinya kasih makan yang benar, ya. Ya kebetulan kalau suami saya terbalik, dia kasih saya makan yang benar. Ya malam juga dipikirin lagi mau makan apa hari ini. Manusia aja bisa punya perasaan seperti itu, ya memberi makanan yang terbaik, kasih yang terbaik buat anak-anak. Nggak mungkin dia kasih makan asal-asalan buat anak-anak. Bahkan dia takarin, wah kalau udah makan ini mesti ada buahnya, ada vitaminnya. Pernah nggak kita pikirin buat Tuhan kita, saat pagi hari kita bangun, sudah belum kita memberi santapan buat dia? Ya, ketika siang hari, walaupun kita ada aktivitas, tapi ada nggak kita pikirin Tuhan, kasih makan yang terbaik buat Tuhan? Sore hari, masih ada jajanan yang kita bisa kasih buat anak kita, tapi pernah nggak kita pikir, kita kasih Tuhan juga santapan itu? Malam hari,
Pernah kita pikir juga, yang kita pikirin adalah keluarga kita, anak kita, suami, istri. Tapi pernah nggak kita pikirin bahwa apa ya menu hari ini yang saya akan kasih buat Tuhan? Pernah nggak kepikiran saudaraku? Ya, kita harus mulai coba untuk mengerti betul-betul apa sih yang saya bisa kasih buat Tuhan sepanjang hari ini. Makanya kalau dibilang kan kita bisa harus kontak 24 jam. Mau dimanapun kita berada, kita bisa kasih santapan itu. Minimal kita bisa menyenangkan hati Tuhan melalui kelakuan kita. Ya, kadang orang pikir, oh baca firman, habis baca firman, lagi baca firman dicolek. Ah berisik loh, kurang ajar loh, gangguin gue lagi. Kita lagi baca firman, tapi kadang-kadang kita punya mulut tidak bertanggung jawab. Apakah itu santapan yang bisa dinikmati Tuhan? Ya, kadang juga orang merasa, gue lagi doa nih. Itu orang ganggu banget, kita jadi kesel. Harusnya apapun distorsi di kiri kanan kita bisa tutup hanya untuk Tuhan. Terkadang kita salahin banyak orang, tapi sebenarnya kita bisa melakukan itu. Oke, coba deh kita lihat dulu pembukaan ayatnya di Bilangan 28 ayat 2. Bilangan 28 ayat 2. Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku, berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Ini permintaan Tuhan loh, ini permintaan Tuhan. Sekali lagi saya baca dengan pelan ya. Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka. Ini penekanan, katakanlah kepada mereka, berarti ini keinginan Tuhan, betul enggak? Ya, dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku berupa korban api-api yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Coba kita perhatiin, mulai kita bangun pagi buka mata sampai malam hari, kita aja yang bisa jawab, ada nggak kita pernah kasih makan Tuhan seperti ini yang Tuhan inginkan? Ya, santapan, dia mau menikmati santapan itu. Dia mau merasakan kehadiran, bukan cuma kehadiran Tuhan atas hidup kita, dia juga mau kehadiran kita terhadap dia. Bagaimana caranya kita bisa mendatangi hadirat dia, mempersembahkan korban api-apian, membaca firman, ya, memuji dia, menyembah dia, kayak seperti banyak kesaksian. Kadang kita bisa nyelesain perasaan kita unek-unek kita keluarin saat kita lagi naik mobil, atau kita naik sepeda, naik motor, kita masih bisa menyembah Tuhan. Dan itu bisa bersentuhan sama Tuhan. Dan itu bisa menjadi santapan nikmat bagi Tuhan. Istilahnya kalau kita pergi keluar, beli pisang goreng, kita mau jajan goreng-gorengan, sama gak kalau kita keluar, kita memberi santapan juga, Tuhan mau cemilan apa ya, sepertinya Tuhan mau menikmati juga. Bisa gak kita pikirin itu melalui firman-Nya? Ini santapan api-api ya, api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Ini saya minta, ini kunci buat kita semua. Kita harus paham bahwa setiap hari Tuhan mau menyantap kita. Jangan sampai kita hanya menyantap dunia ini dengan segala kepentingan kita, dengan segala keperluan kita tanpa memperdulikan kehadirannya. Sehingga dia tidak bisa kita kasih makan, dia tidak bisa menikmati kita. Kita cuma mau datang ke Tuhan kalau ada perlunya. Jangan sampai kalau kita bermasalah baru kita cari Tuhan, tapi berikan dia di saat dia tidak minta. Itu satu keharuman bagi dia. Ya, itu yang dia nanti-nantikan sebenarnya dalam hidup kita. Tolong, ini menjadi ayat kita pada hari ini kunci rumus utama dalam seluruh firman korban yang kita akan persembahkan hari ini. Hari ini Tuhan ingin menikmati kita melalui korban persembahan hidup kita. Kita dilahirkan dari Tuhan, betul enggak? Hidup kita harus bagi Tuhan, betul? Dan mati untuk Tuhan. Enggak ada kepentingan yang lain. Tuhan ngadain kita di dunia, kita dari Dia. Hidup kita harus untuk Dia. Dan mati pun untuk Dia. Enggak ada satupun untuk kita. Jadi sadar, kalau kita sampai diberi kesempatan untuk lahir di dunia,
ada rencana Tuhan. Dia mau menyantap hidup kita juga. Dia mau menyantap sesuatu yang menjadi kenikmatan bagi dia. Jangan sampai itu tidak ada dalam hidup kita. Hari-hari kita sepertinya kita jalanin seperti mau-maunya kita aja. Gak bisa saudaraku. Ya, apalagi sekarang hari semakin jahat. Semua saya ulang-ulang tiap kali kalau di sini. Makanya mungkin Ferdi rada aneh ya lihat bini kok seneng banget ya lihat perang-perangan. Bener. Ntar dia lagi lihat yang lain. Saya bilang, hari ini update walaupun beda berapa jam, ada apa sekarang yang terjadi. Dan saya ikutin, kenapa? Karena saya lihat orang-orang tidak nyaman ketika ada dunia perang. Kayak kita lihat di Gaza. Banyak orang menderita, kita gak usah lihat agama, kita gak usah lihat kepercayaan. Lihat penderitaan mereka juga. Bagaimana kalau kita ada di situ, puji Tuhan kita taruh masih di Indonesia. Masih bisa duduk begini. Mereka enggak. Ya, bahkan kemarin sampai satu gereja pun karena ada yang diincar di sana pun kena bom. Itu berarti ada orang-orang percaya juga. Tapi saya percaya ada orang martir juga di sana, mereka walaupun dalam penderitaan. Nah, sekarang kita peperangan sesuatu yang tidak terlihat. Tapi sebenarnya lebih menakutkan. Kita nggak sadar, kita rasa kita jalannya mulus aja, ngelewatin. Sebenarnya kalau kita merasa nyaman terus, kita bahaya dalam iman sebenarnya. Harusnya kalau kita melewati masalah demi masalah, itulah pembentukan. Tuhan lagi kasih warning buat kita, sadar. Jadi kalau sampai hari ini kita punya masalah, artinya Tuhan baik. Dia ajak kita buka mata untuk berjaga-jaga terus. Amin. Oke. Berbicara persembahan, ada banyak yang dapat kita temukan dalam Alkitab. Di dalam Perjanjian Lama kita dapat lihat ada banyak jenis persembahan. Ya, ada yang tahu kira-kira ada berapa banyak jenis persembahan yang tercatat di Alkitab? Satu-satu nggak apa-apa, yang tahu satu-satu. Intan mungkin tahu salah satu persembahan. Persembahan korban apa aja yang ada yang biasa di dalam Alkitab ditulis. Ya. Persembahan syukur bisa termasuk di situ. Ada lagi Bu Wati mungkin? Coba Bu Wati pas saya lihat langsung liriknya kelihatan. Padahal kita temenan tiap hari. Ada? Ya, puji-pujian itu salah satunya, amin. Ada lagi mungkin? Meli? Hah? Mempersembahkan seluruh hidup ya. Itu ada firman-Nya juga ya, amin. Oke, saya akan jabarin dan saya akan memisahkan semua persembahan-persembahan yang ada tercatat di Alkitab sebagian besar. Di dalam Perjanjian Lama kita akan melihat ada 5 jenis persembahan korban persembahan. Ya, korban persembahan ada 5 jenis. 1, korban bakaran, pasti nggak jauh dari kemah suci, karena ini persembahan semua loh. Ini persembahan semua. Kedua, korban sajian. Ketiga, korban keselamatan. Keempat, korban penghapus dosa. Dan yang kelima, korban penebus salah. Ya. Ini dalam 5 ini mencakup yang tadi sempat disebut masing-masing. Ini mewakili dari masing-masing tadi dalam kegiatannya. Tapi saya akan jelaskan satu-satu tentang korban. Kenapa saya hari ini tergerak? Sebenarnya jujur, yang hari ini harus berdiri Meli untuk berkhotbah. Ya Mel? Tapi entah kenapa, saya kan biasanya dipaksa sama Pak Ferdi ya, care khotbah. Tapi kali ini saya bilang gini, kok saya tergerak ya, kok saya tergerak. Sampai izin sama Meli saya yang berdiri loh. Kali ini saya yang minta, jujur. Karena saya nggak tahu, saya cuma dikasih terus mengenai tentang korban. Bahkan kemarin ngobrol sama media bilang, kayaknya kakak ada yang khotbah. Enggak juga kayaknya ya. Tapi saya nggak bisa bohong, karena apa? Jauh sebelum saya bicara sama media, saya udah dapat tentang korban ini. Dan saya tidak mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan, tapi saya coba. Ya, tapi salah satu utama firman yang tadi yang paling pertama adalah menjadi kenikmatan buat Tuhan, makanan buat Tuhan. Nah, korban-korban ini yang kita persembahkan sebenarnya salah satu bagian dari makanannya Tuhan yang untuk Tuhan bisa menikmati kita. Saya akan bahas satu-satu.
Di luar 5 jenis korban persembahan, juga ada korban persembahan lainnya. Ya, misalnya kayak korban persembahan persepuluhan, persembahan umum khusus atau korban lain-lain, ya ada yang lain-lain. Tapi yang 5 ini, 5 jenis ini mewakili semua korban yang kita harus persembahkan. Dan itu mencakup luas, saya nggak mungkin satu korban aja. Mungkin kalau kita tanya jawab bisa sampai besok pagi. Jadi palingan cuma sedikit-sedikit saya ambil contoh, tapi minimal kita bawa bekal. Pun saya nggak tahu ini cepat atau nggak lama, yang penting satu, lebih baik sedikit tapi tancap di dalam hati kita daripada banyak kita lupa. Amin. Ya, saya mengarahkan semua supaya betul-betul kita mempersiapkan korban-korban itu untuk kita persembahkan bagi Tuhan. Oke. Kita akan membahas satu persatu supaya kita mengerti dan membedakan korban persembahan bagi Tuhan. Sekarang kita akan bahas tentang 5 jenis korban persembahan. Yang pertama adalah korban bakaran. Coba ya, buka di Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Silakan dibaca. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Ya. Jangan dibiarkan padam. Ya. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Ya, ayat 13. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Iya, balik ke ayat 12 supaya bisa baca ya, supaya bisa baca. Oke, lihat ya, seorang imam pagi-pagi aja dia sudah mempersiapkan bagi rumah Tuhan, ya. Dia mempersiapkan untuk korban bakaran. Ini seperti di kemah suci. Pagi-pagi loh, mereka sudah datang untuk mempersiapkan. Nah, kita mempersiapkan korban cuma di tempat tidur, bangun. Sebenarnya bisa kita kasih korban, ini harus pergi ke kemah suci, mereka harus jalan untuk mempersiapkan. Ada gerakan di pagi hari mereka keluar untuk mempersiapkan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sementara kita cuma di tempat tidur, modal doang mata. Apakah kita benar-benar kita kasih korban buat Tuhan? Ya. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Pertanyaannya, betul nggak kita menjaga api yang ada di Tuhan setiap hari ini jangan sampai padam? Ya, api yang ada di dalam kita jangan sampai padam. Bagaimana kita bilang api itu tetap menyala dalam saya, tapi bangun tidur aja baca firman enggak, doa enggak. Terus kita merasa kayaknya ada api Tuhan di dalam kita. Ketika kita mulai bermasalah, kembali lagi. Objek penderitanya Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Padahal kita udah muda loh. Saya kadang ada satu omnya Pak Ferdi. Dia tinggal di satu daerah namanya Lumajang. Jadi dia tuh dari muda selalu sama istrinya gandengan tangan, rumahnya gak jauh dari gereja. Mereka selalu gandengan tangan jalan. Tiap pagi jam 3 jam 4 ya Fer ya, mereka jalan tiap pagi, tahu nggak ngapain? Cuma datang habis mereka berdoa semua, padahal kosong gerejanya. Habis itu mereka bersih-bersih, terus pulang. Dan bertahun-tahun sampai hari ini, usia Bapak itu 95. Jadi tahunnya sebenarnya sama kayak Mama ya. Kalau Mama saya hidup mungkin 95, sekarang usianya tahun 29. Bahkan istrinya memang sudah dipanggil. Waktu itu istrinya ada masalah dengan ginjal. Kemudian karena dia begitu mengasihi istrinya, ginjalnya dia kasih satu buat istrinya. Ya, kebetulan cocok. Dan lihat, dia hidup sampai hari ini cuman satu ginjal. Tapi setiap kali dia bangun mezbah sama Tuhan, namanya Otio kalau kita panggil ya. Jadi tiap pagi kalau Pak Ferdi kasih firman, ntar dia balik lagi, dia WA. Panjang kakek-kakek bilang, ya dia jangan jauh dari Tuhan ya, jangan lupa ya berdoa ya. Terus dia nyanyi, walaupun gak ada musik dia nyanyi. Tapi saya bilang gini sama Ferdi, Fer, saya sangat diberkati sama Otio. Kenapa? Karena begitu luar biasanya hidup dia bagi Tuhan.
Bayangin, dari anaknya dia belum lahir, sampai anaknya sekarang sudah jadi orang, istilahnya sudah berumah tangga, sudah berhasil. Tiap anaknya ajak keluar dari kota Lumajang, dia tidak mau. Kenapa? Dia cuma mau tutup mata di tempat di mana dia dipanggil pelayanan. Bayangin bertahun-tahun loh. Ya, bahkan pelayanannya tahu nggak apa? Enggak yang wah gitu. Dia pelayanan cuma jemput anak sekolah minggu, kalau saat ada pelayanan, bawa mobil, jemput anak sekolah minggu, sampai ke gereja, dia dropin, udah dia duduk dengan manis, dia dengar firman, dia semua. Pulang, dia antar lagi anak sekolah minggu, selesai. Bagian dia tanpa bersuara, dia bersihin gereja semua. Tapi lihat ya, luar biasanya dia dengan usia sekian, waktu dia di umur masih 92 ya kita ketemu ada satu perkawinan, masih ngobrol, Tio itu dia masih bisa push up loh. Push up kuat, benar. Kalau bukan kekuatan dari Tuhan. Dan dia tidak peduli anaknya mau bayar dia kasih rumah bagus atau apa, dia tidak mau. Dia cuma mau tinggal di rumah lamanya, bahkan kenapa rumah lamanya itu dia ada perjanjian sama Tuhan. Ini pengorbanan dia, dia lihat anaknya berhasil karena doa orang tua ini. Istrinya sudah meninggal walaupun dikasih ginjalnya satu, tapi dia yang bertahan. Kenapa? Karena hidupnya memuliakan Tuhan. Dan saya bilang sama Ferdi, itu satu contoh, sampai saya pernah bilang sama Ferdi, kapan Yudi, kapan-kapan kita ke Lumajang. Saya pengen sekali datang ke rumah dia, walaupun saya pernah ketemu saat ada keluarga yang meninggal di Surabaya, saya berjumpa dengan Otio itu. Baik sekali orangnya, anak-anaknya berhasil semua. Tapi kalau bukan dari doa seorang bapak yang setia melayani Tuhan, tidak mungkin anak-anak itu bisa berhasil. Ya. Lihat, apa yang kita tabur kita tuai. Bagaimana orang tua mau menuntut anak-anak jadi baik kalau mereka sini tidak menjadi contoh, tidak bangun pagi, mempersiapkan korban bakaran bagi Tuhan, mempersiapkan sesuatu bagi Tuhan untuk mempersembahkan di rumah Tuhan. Kita cuma di tempat tidur loh, bisa nggak sih di tempat tidur kita turun sebentar, ya kita sujud, kita menyembah Tuhan, biar Tuhan bisa menikmati kita. Terkadang kita duduk aja pala masih jatuh ke kanan ke kiri. Kita kayak kasih sisa waktu, semuanya kita kasih sisa makanan. Maaf, kalau kita makanan di restoran yang mahal, ntar kalau ada sisanya kita bungkus, kita kasih buat orang-orang lain. Ini makanannya enak. Kalau kita baik, kenapa kita nggak beliin yang enak juga? Kasih buat dia, jangan yang bekas. Nah sebenarnya ini sama seperti Tuhan. Semua kita punya aktivitas, kita kerjakan semua. Sisanya baru kita ketemu sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Engkau telah menyertai aku. Tuhan besok bangunin pagi ya supaya diberi kekuatan baru untuk kerja. Untuk dapat duit yang banyak. Hati-hati saudara, ini korban palsu. Ini korban kejahatan yang kita berikan bagi Tuhan. Ini permintaan Tuhan, dia mau makan dari kita. Kita harus mempersembahkan yang terbaik bagi dia. Amin. Oke. Belum buka udah begini. Oke. Sekali lagi saya baca. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Kita harus terus masuk dalam hadirat Tuhan. Menjaga terus setiap hari, api itu tidak boleh mati. Jangan biarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Dia mempersiapkan untuk masuk dalam korban penyembahan itu, persembahan itu yang dia mau berikan bagi Tuhan. Mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Artinya kan dia mesti ambil juga lemak dari satu binatang untuk dipersembahkan tiap hari loh. Ini bukan sekali, tiap hari karena dulu terus penebusan itu tiap hari. Ya, harus dijaga. 13 tadi harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Jangan dibiarkan padam. Nah makna rohaninya api di atas mezbah harus dijaga tetap menyala, artinya api harus menyala, tidak boleh padam. Itu yang tadi saya bahas ya. Api melambangkan kuasa Allah atau firman Allah sebagai bahan bakar. Tanpa firman api Roh Kudus dapat padam. Betul enggak? Ya. Bagaimana kalian mau membakar kuasa kegelapan, mau lawan peperangan kalau tidak ada firman? Api itu adalah firman. Tuhan itu api yang menghanguskan. Bagaimana kita bisa menghanguskan kuasa kegelapan
kalau kita tidak punya firman. Makanya kalau lagi konseling saya selalu mau bilang begini sama mereka, ngerti nggak ngerti firman, mau bacanya kita salah, masuk di ulangan, bilangan, kadang-kadang kusut ya sejarah ini turun temurun, baca aja ngerti nggak ngerti, tapi itu firman yang hidup. Walaupun itu cerita tentang imam-imam, tapi nggak mungkin Tuhan suruh catat kalau nggak suruh catat di sana, betul nggak? Nanti satu hari kalau ketika kita berjumpa sama orang, Roh Tuhan mulai berbicara. Ketika saya ketemu misalnya saya nginjilin Bu Yuli, ya saya nggak ngerti mesti pakai apa nih untuk menginjili Bu Yuli. Tapi Roh mengingatkan karena saya pernah save, karena saya pernah simpan firman itu di dalam dan Tuhan akan menyingkapkan semuanya. Jangan sampai kita nggak punya firman di dalam ketika kita mau nginjilin orang, lu mesti terima Yesus, terima Yesus. Gimana caranya? Gimana ya? Kita nggak punya bahan, kita nggak punya bahan bakar. Ingat ya, kita harus punya bahan bakar itu, dia seperti bensin. Ketika kita siapin firman, firman itu yang akan membakar. Tapi bagaimana untuk supaya bisa besar? Kalau kompor, walaupun kita sudah nyalain, kan ada setelannya ya, biar besar. Gimana caranya? Lakukan. Baru api itu bisa membesar, seperti Paulus bilang, adalah hidupku bukan aku lagi tapi Kristus dalamku. Artinya apinya pol. Ya gini, saya selalu suka kasih gambaran. Ini kita di dalam Tuhan ada api Tuhan di dalam kita. Amin. Ya, ketika kita baca firman, kita bertumbuh, api itu mulai membesar. Sehingga itu yang tadi Paulus bilang, adalah hidupku bukan aku lagi tapi Kristus dalamku. Nah kemudian ini api yang kita bawa besar ini, kita datang ke wilayah keluarga kita yang apinya telah padam. Mereka belum mengalami pertobatan. Melalui api yang besar ini, kita akan menjulutkan api-api yang mati ini menjadi api yang hidup. Amin. Bagaimana bisa kita mau menginjil keluarga kita kalau api kita sendiri kecil? Tidak mungkin. Banyak orang bilang begini, saya capek udah nginjilin keluarga saya, enggak berubah-ubah. Masalahnya api di dalam kita tidak membakar mereka, sehingga mereka tidak merasa tersulut. Seperti anak kecil, kalau main lilin, masih kecil mereka berani ya. Kita kan dulu suka main ya, kalau kecil ya. Lilin, wah gak kebakar kok. Jajal aja taruh agak gas yang sedikit gede. Kalau gak bulu tangan kita udah mulai keriting, mulai angus, udah mulai rasa kebakar. Nah begitu juga api Roh Kudus yang ada di dalam kita, pastikan besar. Supaya apa? Melalui api yang besar itu, ketika kita masuk ke wilayah kegelapan, keluarga kita masih terikat kegelapan, kita akan membawa terang bagi mereka. Dan kita akan menyulutkan api-api yang mati itu menjadi api yang hidup. Nah ketika api itu sudah tersulut, baru kita mulai doain terus supaya api itu bisa bertumbuh di dalam mereka. Satu orang bertobat, seluruh isi rumah diselamatkan. Amin. Pastikan api kita yang besar. Jangan menuntut api orang lain yang besar, tidak bisa. Makanya kalau kita mau nginjil, pastiin dulu kita bertobat supaya banyak orang bisa diselamatkan melalui hidup kita. Ya, banyak orang bilang begini, roh di dalamku lebih besar daripada ada yang di dunia ini. Amin, 100%. Roh siapa yang besar? Hah? Roh Allah, bukan roh kita kecil. Tapi pertanyaannya, betul nggak roh Allah besar di dalam kita? Ini pertanyaan simpel loh. Satu hari ada 24 jam. Kalau kita cuma 2 jam diam di dalam hadirat Tuhan, 22 jamnya kita menikmati hari-hari kita dengan dunia ini, kira-kira roh mana yang dikasih makan? Roh Allah atau roh jahat? Kaliin, umur 5 tahun ke bawah, itu kita belum bisa kasih makan kuasa gelap karena anak kecil belum ngerti, betul? 6 tahun ke atas, kalau anak-anak kecil 6 tahun, kalau kita bilang jangan nonton TV ya, bikin PR dulu, abis ini baru boleh. Terus orang tuanya ngelengos. Dia kan gampang, dia cuma lihat, wih mama udah pergi, nonton. Udah mulai bisa bohong belum? Ya, nalurinya udah mulai jalan. Dari 6 tahun sampai usia kalian hari ini, berapa besar api Roh Kudus sudah kita besarkan di dalam kita? Pertanyaannya, berapa besar korban yang kita persembahkan bagi Tuhan sehingga Tuhan bisa berdaulat dalam hidup kita? Berapa besar? Tinggal kita yang menilainya. Nah jangan kaget kalau sampai kita kalah terus dalam peperang. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengisi bahan bakar dengan benar. Amin. Oke, setiap hari
kita harus membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui firman-Nya dan melakukan kehendak-Nya setiap hari. Tanpa firman kita tidak akan mampu berjalan dengan benar, karena firman Tuhan yang dapat menerangi dan menuntun jalan hidup kita. Kita nggak mungkin bisa menang kalau kita buka mata kita tidak ada firman di dalam kita. Siapa yang akan menuntun kita setiap hari dalam perjalanan? Nggak heran kalau kita emosi jadi meledak-ledak. Nggak heran kita bisa melakukan ini dan itu suka-suka kita. Kenapa? Karena terang kita tidak mulai dengan terang itu. Kita tidak mengisi bahan bakar. Kalau kita mau pergi naik mobil, naik motor, ya, kita kalau misalnya bensinnya udah tipis, kita pasti harus cari bahan bakar, betul nggak? Supaya bisa jalan. Bagaimana kita bisa jalan kalau kita sendiri nggak ngisi bahan bakar firman Tuhan? Bagaimana dia bisa menerangi setiap langkah hidup kita kalau kita tidak mengizinkan bahan bakar itu kita isi terlebih dahulu? Tapi kadang orang bilang begini, yang penting gue baca firman, baca aja, dia baca segala macam, udah amin terima kasih Tuhan, sertai aku ya Tuhan. Itu korban asal-asalan, itu kamu comot, kamu paksa ambil suara Tuhan untuk menyenangkan kamu, bukan dinikmati Tuhan. Hati-hati, firman itu sangat berkuasa, dia seperti api yang bisa membakar. Nah kalau kita pakainya dengan salah, kita yang terbakar. Ingat, kegelapan itu akan terbakar ketika ada terang Tuhan. Makanya ketika ada terang, kegelapan menyingkir, ya. Nah, kenapa kita hadir di satu tempat? Wah, kegelapan kejahatan bisa menyamperin kita, bahkan merusak kita. Kenapa? Karena nggak ada bahan bakar yang pas buat kita, yang cukup. Sehingga kita bisa dikamirin sama dunia ini. Kita bisa dicemari sama dunia ini. Amin. Contoh, jika kita malas baca firman, pasti api Roh Kudus dalam diri kita padam karena bahan bakar firman tidak ada. Hati-hati saudara, walaupun hari ini kita melayani, kita merasa kita udah nyanyi, kita udah nyembah, kita melakukan banyak hal. Tapi pertanyaannya, betul gak sih api Roh Kudus Tuhan ada di dalam kita? Gampang takarannya, lihat aja kesehariannya. Ketika orang duduk sebelah kalian, nyaman gak orang itu? Nyaman dalam tanda kutip ya, bukan nyaman karena dia punya, karena dia ini, karena dia itu, tidak. Nyaman dia merasakan kasih Tuhan sehingga bisa merubah tanpa perkataan. Itu namanya baru apinya benar. Ya, jangan sampai ada api palsu. Api palsu, kita tetap ada firman, tapi cuma sampai teori, tidak praktek. Ya, berulang-ulang saya selalu kasih contoh mengenai 12 murid Yesus dan ahli Taurat, orang-orang Farisi. Udah tahu ahli berarti dia sangat paham dengan firman. Tapi sebatas teori, ketika Tuhan bicara dengan dia, salibkan dia. Kenapa? Tidak punya hubungan sampai dia tidak mengenal Allah yang dia sembah itu. Jangan sampai kita seperti ahli-ahli Taurat, kita juga baca firman, tapi tidak menjadi praktek, cuman teori, sehingga api itu tetap mengecil. Harus kita perbesar dengan cara melakukan. Tidak bisa cuma sekedar kumpulin firman, habis itu selesai. Tapi lakukan hari-hari kita. Itu yang akan menjadi berkat dalam hidup kita maupun orang di sekitar kita. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, semuanya ya. Jangan anggap remeh dalam kehidupan kita ini, hati-hati. Kita tetap harus isi bahan bakar yang benar dan kita harus kasih kenikmatan bagi Tuhan supaya Tuhan dapat menyantap hidup kita dengan benar. Amin. Oke, api juga berfungsi untuk memurnikan seseorang. Betul enggak? Ya. Dalam proses bertobat, tetapi api juga dapat menghanguskan seseorang jika tidak tahan uji. Betul enggak? Ya. Jadi kalau kita main-main sama firman, lihat ya. Firman itu bisa berbalik ke kita loh. Kalau kita sembarangan asal comot firman, kita pakai firman untuk nyerang orang, kita pakai firman untuk menghakimi orang. Itu jadi bumerang buat kita loh. Tapi firman yang hidup yang sungguh-sungguh, kita yang praktekin. Gak perlu nuntut orang lain untuk praktek. Doain supaya mereka juga bisa dituntun dengan firman itu. Ya, jangan sampai kita terlalu menuntut orang untuk berubah begini begitu. Tapi firman itu jadi teori bagi kita seperti ahli Taurat.
Akhirnya apa? Sampai terakhir pun gak kapok-kapoknya, sudah melihat Tuhan di kayu salib, masih juga mereka berusaha untuk nutupin sesuatu, kebesaran Tuhan ketika terjadi gempa bumi segala macam. Saya nggak tahu kalau jemaat juga baca firman itu atau enggak, saya nggak perlu ngomong ke sana, tapi kalau kita baca, lihat, sudah terjadi yang luar biasa, masih juga mereka licik untuk nutup-nutupin kebesaran Tuhan itu. Bahkan sampai hari ini, akhirnya perpecahan, banyak penyesatan, banyak segala macam, banyak pengajaran-pengajaran palsu yang muncul. Mengatasnamakan Yesus juga lagi. Ya, kalau kita nggak peka-peka hari ini, kita nggak belajar firman benar-benar, kita banyak loh bisa ditipu orang dengan pertanyaan-pertanyaan bodoh yang tidak menyambung sama kebenaran. Makanya saya kalau ditanya sama orang, saya nggak pusing sama orang mau ngomong gimana. Kalau selama dia di luar dari firman, saya cuma mau bilang itu bukan dari Tuhan. Termasuk nubuatan. Semua yang bukan dari Tuhan. Kayak kemarin ada orang WA saya, Bu, tolong cekin dong. Kalau misalnya kayak begini, Pak Ferdi bisa ngelihat nggak? Saya bilang, emang suami saya dukun. Saya bilang, maksudnya kamu mau ngomong apa? Iya, mungkin kan kalau Tuhan bilang begini-gini, saya bilang, iya, saya mau tanya kembali lagi, emang suami saya dukun? Banyak orang terlalu nempel sama hamba Tuhan, mengidolakan hamba Tuhan dengan yang salah. Ya, ini salah satu, saya nggak usah sebut nama, tapi pasti kalian juga tahu lah. Salah satu anak pendeta besar yang gerejanya besar, anaknya waktu nikah ada yang kasih duit banyak, kasih cek, kasih segala sesuatu yang melimpah-limpah. Sekarang normal gak sih kita pikir, mereka kan udah kaya banget, kenapa mesti kasih anak hamba Tuhan itu duit banyak banget? Padahal di sekitar jemaat itu masih butuh uang itu untuk bisa ditolong. Kenapa? Itulah kepicikan manusia, karena dia pikir kalau gue kasih yang banyak kan nama gue dilihat, Pak ini nama si A, dia kasih banyak. Oh terus nanti bapak itu bilang, saya nanti bisa ngobrol Pak Pendeta. Jadi dia pikir Tuhan bisa dibeli melalui Pak Pendeta, nanti Pak Pendeta punya waktu khusus untuk berdoa bagi dia. Pak Pendetanya juga manusia, dia lupa yang bisa mati juga. Ya, banyak orang terlalu memberhalakan hamba-hamba Tuhan, tapi yang harusnya kita meninggikan itu Tuhan. Makanya kemarin saya ada konseling sama satu keluarga, sambil saya nunggu ada pelayanan, saya bilang begini, banyak orang bilang gini, dia pakar kesembuhan, dia pakar pelepasan, dia pakar dalam ini, dalam itu. Sekarang pertanyaan saya, kalau pakar pelayanan, ada gak sih di Alkitab? Hah? Ada gak sih? Gak ada kan ya? Pakar kita cuma Tuhan kan? Jangan pernah membesarkan nama kita dibandingin Tuhan. Tuhan yang punya prestasi, Tuhan yang melakukan. Jadi ya udah kembali untuk Tuhan lagi. Nah sampai ada saya kalau kita lihat masuk di Bilangan Kelapa Gading, saya pernah jalan. Saksikanlah kesembuhan, pemulihan di sini, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, ini segala macam. Buat apa kita promosi itu? Karena apa? Setiap kali, kalau misal tolak dalam nama Yesus, saya doain Claudia sama Vera. Misalnya Vera buta, tolak. Ya, Vera buta. Claudia juga tolak, buta. Tapi Tuhan saat itu ada rencana buat Vera, ketika lagi didoain, Vera sembuh, Claudia belum. Apa dia bilang, wah kurang tokcer nih doanya. Padahal enggak, Tuhan lagi punya rencana sama Claudia, karena Claudia harus bergumul sesuatu sampai dia masuk satu tingkat tertentu, Tuhan akan menyembuhkan secara pribadi. Nah tapi banyak orang selalu memburu-burukan kehendaknya dibanding kehendak Tuhan. Tidak bisa kita memaksakan seperti itu. Betul enggak? Ya, jadi ingat, firman semua kita dapat makan yang sama di sini. Kita dapat firman, kita dapat semua yang sama. Tapi cara mengelolanya, firman itu adalah masing-masing kita yang ketika kita diberi kuasa sama Tuhan. Jangan sampai firman yang begitu luar biasa ini kita abaikan. Amin. Terlalu banyak ngomong nanti saya kelewatan. Orang yang tidak tahan uji pasti binasa, tetapi orang yang tahan uji dia pasti memiliki kehidupan kekal. Sekarang cek aja deh sama diri kita sendiri. Kita kenal udah sebagian besar, ada yang dari tahun 2007, ada juga yang dari tahun 2000, mungkin kayak Intan dan Opa Heri, kita ketemu juga lama ya Opa.
Lihat aja Opa sekarang Tuhan kasih anak-anak rohani yang punya karunia yang sama. Itu semua karena doa dan Tuhan mempercayakan semua pada kita semua ya. Bahkan Opa pernah dikasih mimpi sama Tuhan, kok gue punya anak sekian. Ternyata anak-anak rohaninya itu yang pada dapat nubuatan. Ya, jadi supaya Opa ada teman-teman satu kekuatan yang Tuhan bikin. Ada tim-tim doa yang luar biasa yang Tuhan pakai. Ya, untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan kita. Jadi hati-hati ya, jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Amin. Oke, itu yang pertama tadi adalah korban bakaran. Sekarang kita masuk korban sajian atau mikha ya. Minha ya Opa ya. Kita baca coba di Imamat 2 ayat 1. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Ada yang ngerti nggak maksud ini? Hah? Kira-kira ada yang ngerti nggak maksud ayat ini? Ada yang bisa bantu jelasin? Oke, ya. Jadi, saya ulang sekali lagi, apabila seorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Aneh ya sebenarnya kalau kita lihat cara-cara Tuhan ya, persembahannya udah ada tepung yang terbaik, ada kemenyan, ada minyak, kan unik-unik ya. Tapi itulah Tuhan kita. Kalau kita semakin menyelami, semakin kita mengerti tentang Dia. Makanya kalau kita bergaul sama Tuhan, pasti akan disingkapkan rahasia-rahasia yang tersembunyi. Sehingga kita mengerti apa yang Tuhan mau. Korban sajian merupakan persembahan berupa hasil bumi. Seperti tepung, minyak, dan kemenyan yang dipersembahkan kepada Allah sebagai tindakan penyembahan, rasa syukur, dan simbol penyerahan hasil pekerjaan manusia kepadanya. Jadi kalau sampai hari ini kita diberkati, kita ngalamin makan masih bisa makan, kita bisa masih punya gaji, kita masih punya semua, ada nggak bagian Tuhan yang kita persembahkan? Yang terbaik. Ini hasil bumi. Berkat ini sumbernya dari Tuhan. Dan ini Tuhan minta loh. Betul nggak? Ya. Saya ulangin sekali lagi, korban sajian merupakan persembahan berupa hasil bumi seperti tepung, minyak, dan kemenyan yang dipersembahkan kepada Allah sebagai tindakan penyembahan, rasa syukur, dan simbol penyerahan hasil pekerjaan manusia kepadanya. Ini untuk kita semua. Ya, saya ngomong gini bukan soal uang, tapi Tuhan mau menuntut sesuatu untuk pekerjaannya. Amin. Oke, kita bahas lagi. Tepung yang terbaik, apa maksudnya tepung yang terbaik? Merupakan bahan dasar persembahan. Ini dasar persembahan ya kalau bikin satu adonan ya. Ini bahan persembahan bagi Tuhan, tapi tanpa ragi. Kenapa tanpa ragi? Ragi itu bicara apa? Hah? Ragi, mengkamirkan, ragi apa? Ya, ragi itu berbicara dosa atau dapat mencemarkan, oke? Jadi tepung yang terbaik merupakan bahan dasar persembahan tanpa ragi. Ragi melambangkan dosa. Kita harus mempersembahkan yang terbaik apa yang kita miliki, termasuk hidup kita sepenuhnya tanpa cacat, tanpa celah. Ya, tanpa cacat, tanpa celah. Kenapa dikaitkan sama hasil bumi? Terkadang orang suka-suka. Dia ngasih, gue udah ngasih nih buat Tuhan. Tuhan mana nih? Gue udah ngasih banyak kok, Tuhan gak jawab. Malah gue ngalamin susah. Malah gue ngalamin gini, ngalamin gitu. Itu kewajiban loh kasih, tanpa harus menuntut. Itu milik Tuhan, itu hak Tuhan. Jangan kita atur. Amin. Oke. Harus memiliki kemurnian dan kesucian yang berasal dari Allah. Kalau kita mempersembahkan sesuatu tanpa kemurnian, tanpa ketulusan,
Rasa keterbebanan, udah tahu pekerjaan Tuhan, rasanya beban. Kenapa gue dibebanin? Kenapa gue mesti kasih? Kenapa gue mesti begini? Kenapa gue mesti begitu? Serem gak kalau kita tanya itu untuk Tuhan, padahal kita dapatnya dari Tuhan? Ya, tidak ada ikatan sama sekali. Segala sesuatu yang kita milikin, bahkan pakaian yang kita milikin ini, milik Tuhan. Apapun yang kita miliki hari ini, termasuk nafas, kehidupan, rumah, kendaraan, apapun itu milik Tuhan. Jadi suka-suka Tuhan. Dan kewajiban kita mempersembahkan hasil yang terbaik buat Tuhan. Tapi banyak orang yang pelit untuk mempersembahkan bagi Tuhan. Artinya murni dan tulus dalam mempersembahkan bagi Tuhan agar tidak dicemari oleh dosa karena mempersembahkan dengan terpaksa. Banyak orang terpaksa, aduh gue di kantong nih kita buka dompet. Ada 1.000 perak, ada 100.000. Yang mana yang gue kasih ya? Kalau 100.000 ntar pulang gue bisa makan. 1.000 perak kalau gue kasih, ya udahlah gak ada yang lihat ini. 1.000, jreng. Terus doa, terima kasih Tuhan aku mempersembahkan yang terbaik bagimu. Serem enggak? Saya bukan ngomong tentang soal uang loh, saya gak mau pusing, sebenarnya saya gak mau pusing. Tapi ini firman yang saya harus sampaikan, bukan karena saya mau ungkit-ungkit soal uang atau apa. Tapi terkadang manusia memang begitu. Kita buka dompet kita antara 25.000 sama 50.000 misalnya nih. Di tengah-tengah aja deh, 20 boleh dah, jangan 50. Tapi kan masih ada 10-nya, jadi masih ada 60 lah, mending lah. Kita gak segan-segan loh keluarin untuk kenikmatan kita, pulang, makan bakso berapa sih? Bakso sekarang 20-an ya udah naik ya, dulu masih 10.000 masih seabrek, 20.000-an ya lumayan lah kalau yang diberkah. Ya 20.000-an, kita bisa keluarin segitu. Giliran persembahan, kita kasih cuma 5.000 perak. Persembahan yang terbaik bagimu Tuhan, aku serahkan semuanya. Takarannya kita sendiri yang harus timbang ya. Artinya murni dan tulus dan mempersembahkan bagi Tuhan agar tidak dicemari oleh dosa. Jangan sampai kalau kita memberi dengan terpaksa, lebih baik kita gak usah kasih deh kalau gak mau. Daripada dosa juga. Tapi kita tahu Tuhan tetap menuntut. Ya, kenapa? Ada kepentingan rumah Tuhan yang harus dibangun. Ada pekerja-pekerja di sini yang harus dilaksanakan untuk melakukan banyak hal. Bukan kita ngerampok, tidak. Ini Tuhan yang bikin aturan. Oke, sekarang kita bahas minyak. Minyak menandakan kehadiran Roh Kudus, artinya hidup kita harus dipenuhi dengan Roh sebagai persembahan yang hidup. Ya, tanpa tuntunan Roh, kita tidak akan bisa mengerti perasaan Tuhan. Tanpa tuntunan Roh, kita gak akan bisa banyak hal yang kita bisa lewati. Ya, ketika kita lagi bikin dosa, Roh mengingatkan kita. Sebenarnya kita udah diingatin, Tuhan udah terus, Roh itu udah bicara. Kadang kalau merugikan kita, itu bukan suara Tuhan, bukan. Tapi kalau yang enak-enak, tadi Tuhan bicara, kita harus retreat, kita harus ke sini, kita harus ke situ, Tuhan bicara. Padahal sebenarnya itu suara hati kita sendiri. Ya, enggak ya Pak Ferdi ya. Tapi kalau Tuhan mau kenapa enggak? Kenapa enggak? Hidup kita bukan tergantung apa yang kita lihat, amin. Bisa hari ini walaupun gedung belum terbayar, tapi Tuhan bisa juga suruh kita retreat. Kenapa? Karena tujuan retreat bukan kita senang-senang, bukan jalan-jalan. Kita pernah berkomitmen sama Tuhan, kita akan berpesta sama Tuhan tiap tutup tahun, amin. Jadi kalau sampai itu terjadi, itu karena Tuhan yang bikin. Karena Dia mau kita kasih waktu yang tidak terbatas. Tapi banyak orang udah mau retreat, pakai acara bilang begini, tempatnya gak bagus, kamarnya jelek, kamar mandinya bau. Saya bilang lalu datang sini mau yang enak bayar sendiri sana. Udah mau datang untuk Tuhan minta tempat fasilitas yang bagus lagi. Ya, udah dikasih kamar, milih-milih kamar lagi. Ya, suka-suka Tuhan. Nanti besok kita taruh Pak Adi sama Heni, sama Lia, sama Pak Yogo. Nanti kita taruh, kita acak semuanya. Ya. Nanti
Claudia sama Opa, sama Vera, bisa sama Yudi, sama yang lain ya, bisa kan? Kan kita keluarga, betul nggak? Keluarga, berarti kita mau abrek sama siapa juga nggak apa-apa. Dulu kami waktu di Iktus, kami waktu pelayanan ke daerah, itu waktu itu di Riau, ya Bang ya. Itu kalau naik pesawat kita sampai satu deret muter. Kalau saya punya coklat, baru kasih ke satu, nggak balik lagi ke saya karena udah habis, karena temennya banyak. Nah itu kita tidurnya seabrek loh, nggak pusing mau ada Bang Joke, mau ada siapa, kita satu keluarga, kita bisa tidur barengan loh di dalam gereja. Ya tapi harus dibarikade sama bangku karena ada babi hutan masuk di situ. Ya benar. Kita tidur di gereja itu ada babi hutan, terus ada itu saya nggak tahu tuh tarantula atau apa tuh yang tangannya yang gede-gede itu yang tangannya gede banget. Banyak lagi itu di kamar, di semua, makanya kita lebih baik tidur di gereja daripada tidur di rumah jemaat. Itu jalan-jalan di tembok, kalau kita tidur ngeliat ke atas, waduh. Kalau Pak Ferdi tidak, dia cuma lihat ke kiri kanan, ada cicak nggak? Dia cicak nggak? Itu yang dia cuma cari. Selain itu dia nggak takut. Ya, jadi kalau pelayanan cuma satu, saya harus siapin baygon untuk bunuh cicak. Tidak ada nyamuk, tidak ada apa, cicak. Ya Fer ya, tapi enggak sih udah lewat ya Fer, udah bisa. Ya, jadi teman-teman ingat ya, kita harus benar-benar memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Ya, minyak berbicara Roh Kudus. Kita harus dipenuhi Roh Kudus. Tanpa tuntunan Roh Kudus, kita tidak bisa mempersembahkan hidup kita dengan benar. Alhasil, korban persembahan kita bisa jadi asal-asalan. Tanpa dituntun Roh, kita suka-suka pelayanan. Gue hari ini pelayanan ke sini ke situ. Nggak apa-apa. Pak Ferdi juga suka diundang. Tapi tugas yang kita panggilan di sini selesaikan dulu. Jangan tabrakan. Makanya Pak Ferdi kalau diundang khotbah, dia tidak mau di jam dia punya pelayanan. Tidak akan. Baik itu bentrokan sama Iktus, baik itu bentrokan sama Chosen Generation. Kenapa? Tuhan panggil, selesai dulu ladang kita. Setelah itu mau yang lain silahkan. Ya, tanpa tuntunan Roh Kudus. Oke, satu lagi selain minyak ada kemenyan. Kemenyan merupakan persembahan yang memiliki aroma, betul nggak? Artinya hidup kita harus menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ada wangi-wangian Kristus di dalam hidup kita. Nah pertanyaan sekarang, ada nggak wangi-wangian Kristus itu di dalam hidup kita? Ada nggak? Kita semua hamba Tuhan loh. Betul nggak? Nggak ada satupun. Siapa yang mengaku kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah ahli warisnya dan kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Makanya kemarin ada pertanyaan sama Rizka. Kak, sebenarnya boleh nggak sih kalau main julak-julakan? Dia bilang gitu. Karena dia suka berperang sama Ardi. Nah kalau Ardi salah, dia jambak. Tapi bukan karena kurang ajar ya. Ini mereka cuman iseng mereka. Nah dulu saya sama Ferdi tuh kalau lagi main, lagi seru-seruan di tempat tidur, bisa kita sampai tarik-tarikan, sampai kita dorong-dorongan, siapa yang jatuh ya pokoknya gitulah. Saya juga suka iseng, suka main kepalanya gitu. Tapi kemudian saat dia diurapi sama Tuhan, ditabiskan, saya rada kayak sungkan gitu. Saya rada sungkan megang kepala dia. Kecuali saya sayang atau saya sisirin rambutnya kalau berantakan. Tapi kalau untuk julak, saya nggak berani. Walaupun dulu kita suka main begitu. Wah kalau dulu kita nggak pusing, julak-julak aja. Entah kenapa ada rasa berbeda. Ada rasa berbeda karena saya percaya orang yang diutus dia diurapi dan kita harus menghormati juga. Ya, buat suami atau istri juga kita semua ini hamba-hamba Tuhan. Ya, kita juga harus menghormati kalau kita juga ada panggilan, kita menghormati sesama kita. Jadi bukan berarti kayak kemarin ya Riz kita ngomongnya itu dalam bercandaan, dia kalau sama Pierre sampai ditarik-tarik gitu rambutnya, malah dia dijegal, dia segala macam. Tapi Tuhan mengerti hati kita. Ya, untuk itu makanya kita butuh Roh Kudus supaya memperingatkan banyak hal kalau kita banyak salah. Oke, kembali lagi, kemenyan merupakan persembahan yang memiliki aroma, artinya hidup kita harus menjadi dupa yang harum. 2 Korintus 2 ayat 15.
Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Di antara mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Ya, kalau orang mati kira-kira ada aroma enggak? Hah? Ada. Aromanya bau. Mana ada orang meninggal aromanya kayak Givenchy atau YSL atau pewanginya, wah semerbak luar biasa misalnya. Misalnya ya, orang mati tetap aja ada pembusukan. Kenapa? Karena dia tidak hidup. Jangan sampai kita hidup tapi roh kita sebenarnya sudah mati. Ada pembusukan pelan-pelan di dalam tubuh kita. Lama-lama ketika kita sakit, kita tanya kenapa Tuhan? Bukan berarti kalau orang sakit itu pasti kena kutukan, tidak juga. Terkadang lihat kayak Bu Wati, dia ngalamin tapi ada satu rencana bagi Tuhan. Seperti tadi malam buletin yang Pak Ferdi bikin. Tadi malam ya, saya nggak tahu pada baca atau enggak. Yang penting bagian saya udah ngirim, terserah itu firman yang hidup, kalian abaikannya, terserah saja. Tapi itu yang dari Tuhan, Tuhan kasih. Terkadang diizinin sakit untuk sesuatu yang baik yang akan terjadi, ya, untuk perlobatan keluarga, untuk kesatuan keluarga. Kadang masalah, misalnya gini, ada satu anak narkoba, orang tuanya tidak akur, tapi ngelihat anak ini udah bebanting, udah curi barang, udah segala macam, ada orang tuanya merasa gusar. Dan sikap hati yang salah datang ke hamba Tuhan, Pak tolong dong doain anak saya ini bermasalah banget. Sebenarnya mereka gak sadar, mereka sendiri aja hubungannya gak baik kok. Anak ini dia berontak karena ngeliat orang tuanya selalu bikin sakit hati dia. Dia merasa rumah yang dia masukin itu kayak neraka, ribut mulu. Yang satunya selingkuh, yang begini, yang begitu. Anaknya gak nyaman, akhirnya gimana caranya untuk dia mengekspresikan, dia berontak, dia bikin semua yang bikin orang tuanya jadi bingung. Tapi lihat ya, kita selalu arahin ketika anak lagi masalah, kita bilang orang tuanya dong diberesin. Kenapa? Dampak dari orang tua ketika diberesin, anak menjadi tenang, percuma dia dilayani, dia balik ke rumah masuk neraka lagi, rusak lagi. Nah, di mana sumber masalahnya? Kalau sumber masalahnya di rumah, beresin di rumahnya supaya ketika anaknya pulang ada damai sejahtera. Lihat ya, melalui anaknya narkoba, orang tuanya habis diberesin, mulai mesbah doa, pegangan tangan. Dulu nggak pernah. Apakah ini mendatangkan kebaikan? Ya, terkadang kita lihat sepertinya kayak kusut, tapi semua itu sebenarnya mendatangkan kebaikan. Gimana cara sisi pandang kita aja melihat cara Tuhan membentuk kita. Jangan dikit-dikit itu semua salah. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Tuhan terus yang disalahkan. Tuhan itu baik saudaraku. Dia sangat baik. Kita yang gak tahu diri. Kita yang harus melihat diri kita apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kita yang harus berubah sebenarnya. Amin. Oke, orang yang mati rohani tidak memiliki aroma yang harum. Kehidupannya tidak menjadi santapan yang dapat dinikmati Tuhan. Ingat ya. Kalau kita mati rohani, kita tidak menjadi santapan kenikmatan bagi Tuhan. Ya, sama aja kalau kita misalnya, ya udah deh gue kasih Tuhan, kita doa. Sama aja kita kasih nasi basi. Pagi kita sudah nggak panasin, nggak ngapain segala macam. Tuhan makan ya, kasih nasi basi buat Tuhan. Apa kita bisa nikmatin? Kita aja sama anak nggak raja tega kayak begitu ya. Kita nggak kasih nasi basi, kita nggak kasih makanan yang udah busuk. Kita kasih yang terbaik, bahkan kita beli yang baru. Kenapa kita nggak baruin dulu tiap hari kasih makan buat Tuhan? Dari pagi sampai malam. Ingat ya, Tuhan tunggu terus loh. Saya ingatin teman-teman di sini, Tuhan tunggu terus dari pagi sampai tutup kita mata mau tidur. Dia ingin menyantap kita dengan kenikmatannya sendiri. Beri yang terbaik buat dia. Amin. Jadi korban sajian menambahkan ketaatan. Ucapan syukur dan mempersembahkan yang terbaik dari hasil bumi mereka bagi Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki, kita harus persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi jangan asal-asalan kalau kita memberi buat Tuhan ya. Jangan pelit-pelit, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Sumber berkat dari Tuhan. Kita selalu bilang haleluya puji Tuhan, Tuhan baik. Giliran kasih, aduh sayang. Nah, segala sesuatu yang kita miliki kita harus persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Baik hidup kita maupun harta kita.
beri yang terbaik buat Tuhan. Nah kalau di korban itu kan pasti ada sisa-sisanya kan, sisa-sisanya. Nah sisa korban sajian itu diberikan kepada para imam dan keluarganya sebagai sumber kehidupan bagi pekerjaan yang melayani Tuhan. Ya, jadi lihat ya, bukan cuma untuk Tuhan kasih yang terbaik, tapi itu juga Tuhan memelihara orang-orang yang terlibat di dalam pekerjaannya Dia. Jadi jangan sampai kita kasih pelit, tapi sebenarnya ada banyak hal yang Tuhan mau gerakan dalam rumahnya. Ini kita kerja satu ladang nih semuanya nih, satu ladang. Ya, jangan sampai ada ikatan, jangan ada ikatan apapun dalam hidup kita, tapi semua itu kita kembalikan bagi Tuhan. Banyak orang terbalik, seluruh berkat diterima dari Tuhan, dihabiskan untuk kepuasannya sendiri. Baru sisa-sisa berkat yang ada diberikan bagi pekerjaan Tuhan. Adil enggak? Kita punya uang 1 juta. Ya. Terus kita bilang gini, Tuhan aku beri yang terbaik. Padahal kita juga udah pakai perpuluhannya Tuhan, kita udah pakai untuk semuanya, sampai udah habis tinggal sedikit, baru kita masukin dalam kolektor, ini yang terbaik bagimu Tuhan. Saya ngomong gini bukan karena uang sebenarnya, Tuhan kita kaya banget, betul gak sih? Buktinya kita 25 tahun Tuhan pelihara sempurna, Iktus Ministry Chosen, walaupun kita ngelewatin badai hari ini, tapi saya percaya 100% Tuhan menyelesaikan dengan sempurna. Ya, oke, kalau gitu kebetulan nih saya ngomong, saya entah kenapa, saya bilang Tuhan, kok lucu ya, ada waktu tenggang terus yang Tuhan kasih. Ada waktu tenggang, padahal kan Tuhan selalu bisa lunasin ya, selalu. Bukan berarti Tuhan nggak peduli, bukan berarti Tuhan nggak tahu kita punya pergumulan. Tapi ada satu, seperti ada satu pesan yang Tuhan mau sampaikan ke kita semua. Beban ini bukan cuman beberapa orang yang ada di sini, tapi Tuhan mau kita semua terlibat. Minimal 1.000 perak aja nggak apa-apa deh, 1.000 perak aja. Taruh di rumah Tuhan untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Ini yang kita bilang persembahan khusus, tapi nanti saya akan jelaskan, yaitu persembahan lainnya. Tapi Tuhan mau kita terlibat. Ada yang memang tidak bisa kasih, ya udah doanya betul-betul dong. Jangan cuma yang lain, yang penting yang mereka doa, mereka benar-benar Tuhan tolong Tuhan supaya ada. Tapi Tuhan tahu ada banyak yang bolong-bolong, makanya waktu kita pernah satu kali doa di Iktus Ministry pagi hari, habis kita lagi penyembahan ya. Itu seperti ada hari Jumat ya, itu seperti ada bokor-bokor yang naik, semuanya naik, yang kita komat kamit itu kita naik, tapi ada yang terisi, ada yang kosong. Yang kosong ini kenapa nih bisa terjadi? Komat kamit asal ngomong tapi nggak diisi. Nah Tuhan mau benar-benar itu pokok doa itu ketika naik ke atas seperti bokor-bokor itu menjadi kenikmatan bagi Tuhan. Tuhan ajak kita kerja sama semua, doa jangan cuma asal doa, tapi sungguh-sungguh melakukannya sesuai apa yang Tuhan inginkan. Betul enggak? Ya, makanya kalau kita bilang di grup kan, kalau ada yang sakit doain. Jangan cuma keluarin gambar-gambar, abis itu cuma kelar gitu. Kesannya doa sepakat. Sehari pun kagak dilakuin, ngomong besar. Tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Ingat ya, Tuhan tidak bisa ditipu. Ketika kita bilang aku sepakat doa, itu Tuhan uji loh, betul nggak bokor-bokor itu ada isinya? Karena kita lagi bilang sepakat, isi dong dengan perbuatan. Duduk diam sebentaran, Tuhan tolong Tuhan, dia sedang sakit, Tuhan tolong dia Tuhan. Minimal ada isinya di bokor itu, supaya Tuhan bisa menjawab. Amin. Kita ngucap syukur Opa ada di tengah-tengah kita hari ini. Itu doa kita setiap hari. Opa bermanfaat, Tuhan pakai dia luar biasa. Opa menjadi satu panutan buat kita. Di usia begini masih bisa berjuang mau datang ke ibadah. Sementara banyak orang ada kesempatan untuk ibadah tidak datang. Opa satu panutan. Opa umur berapa Opa? 87 tahun. 87 tahun dia menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Ya, bahkan saya pernah dengar Opa pernah bicara sama kita. Buat apa gue datang kalau gue gak dipakai Tuhan? Kenapa? Dia punya hati yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Ada gak kita punya hati yang berkobar-kobar seperti Opa yang kasih hari ini? Kita masih muda, tapi ada gak kita punya perasaan yang berkobar-kobar seperti Opa?
Ya, jangan sampai kita datang asal-asalan. Ini saya udah lihat loh, tiap kali kita datang terlambat. Sorry, saya bukan menyinggung. Tapi saya ingat banget waktu di ibadah salvation dulu. Waktu orang masih sepi, cuman ada 3 orang, tim musik udah ada, YL dan kita. Ya Bang, waktu dulu. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, mulai. Terus kita bilang, aduh Tuhan ini masih belum ada orang gini-gini. Pak Ferdi sempat masih pertimbangan, tapi Tuhan mulai. Karena sebelum kamu datang, aku sudah hadir. Kita yang menunda waktunya Tuhan. Kita yang mengulur waktunya Tuhan. Kita tidak respect sama dia. Ya, kalian bukan komitmen karena aturan yang ada jam yang kita buat. Tapi kita komitmen sama Tuhan, waktu-waktu kita. Ini pengorbanan, ini korban syukur kita bagi Tuhan. Ya, terkadang kita udah mau doa, masih mesti dipanggil-panggil, masuk, ayo dong masuk. Punya gak keinginan kalau kita mau bergandengan tangan kita bilang, Tuhan aku mau kasih yang terbaik bagimu. Sepakat doa. Amin. Tolong minggu depan jemaat semua, kita bukan jemaat, kita pekerja. Makanya Pak Ferdi waktu panggilan pertama kali pelayanan, Tuhan bilang, aku memilih engkau mengembalakan tanpa jemaat. Kita bingung kenapa Tuhan tanpa jemaat. Jadikan mereka semua pengerja. Ya, tapi bukan berarti ya ada kasus khusus ya. Terkadang ada masalah di jalan atau apa, itu beda cerita. Tapi ada orang rumah udah deket banget. Datangnya pun deket mau mulai ibadah. Nah, kita lihat yang rumahnya jauh-jauh. Yang di Cikarang, yang di Tangerang, Martin Lia, Oya, semua mereka bisa buru-buru berusaha untuk datang. Yang dekat bisa terlambat loh. Apakah ini pengorbanan? Apa ini persembahan yang terbaik bagi Tuhan? Sadari saudaraku, ini kesempatan kita nggak dapat lagi loh. Kita masih ada waktu, kita masih duduk di sini. Beri yang terbaik, dia mau menikmati. Coba kalau kita datang, terkadang saya juga ditegur loh. Saya ditegur sama Tuhan jujur, ya. Saat lagi sepi, Ibu Wati misalnya kadang sama Tante Ida lagi doa untuk minyak urapan atau apa di depan sana. Dengan tenang orang wah gini. Saya bilang, lu sadar gak nih sebelah lagi doa, lagi menghadap sama Tuhan, kita aja gak ada respect. Coba kita diam doa. Teman-teman lagi persiapan di sini, mereka suka lingkaran, mereka lagi berdoa untuk persiapan persembahan buat Tuhan. Kita yang duduk bukan sepakat doa, kita tambah rame-rame lagi, bikin petasan banting. Saya tidak menyinggung ya, saya sendiri begitu. Itu teguran buat saya karena apa? Saya juga suka banyak pikiran saya yang jalan melanglang buana. Tapi hari ini saya juga ngomong begini, ini saya ketampar loh. Buat saya sendiri, saya ketampar loh. Karena saya juga gak mikir tadi, kenapa saya keluarin seperti ini kata-kata. Karena Tuhan tegur saya. Ya, besok-besok teman-teman, kalau teman kita lagi ada yang doa, persiapan untuk pengurapan atau apa, kita yang sudah nyampe di gereja mulai doa untuk teman-teman kita. Terkadang Martin dari jauh hari, dia udah telepon, Kak, gue nih kena macet di sini. Sepakat dong kita doa supaya juga mereka bisa sampai, tidak ada halangan. Jauh loh rumahnya. Ya, buat yang lain, oh ya pernah waktu itu mau tugas hari Jumat. Kak doa Kak, banyak macet, banyak halangan. Harusnya kita yang udah nyampe di gereja, ini Tuhan udah ada di sini. Doalah. Amin. Oke. Daripada banyak, lanjutin. Banyak orang terbalik ya. Dia kasih yang sedikit buat Tuhan, yang banyaknya buat dia. Jangan pernah bilang kita kasih terbaik buat Tuhan kalau kita lebih banyak menikmatinya daripada kita memberi buat Tuhan. Semuanya kembali ke kita. Seberapa jauh Tuhan itu yang utama dalam hidup kita. Amin. Saya bilang sama Pak Ferdi, bukan berarti ini mau dipuji ya, tolak dalam nama Yesus ya. Saya cuma mau bilang gini, kita berdua, kita pernah menikmati mengecap begitu banyak kebaikan Tuhan. Tuhan memberi kita yang terkadang kita gak terpikir. Sesuatu yang kita gak bisa beli, tapi kita ada. Kita pernah mengecap, kita bisa menikmati. Tapi ada waktunya, Tuhan tanya, berani gak kamu melepas? Bahkan sampai kita bilang, apapun yang Tuhan minta, kalau Tuhan bicara kita lepas. Bahkan kalau mobil Tuhan bilang lepas, aku lepas, kita lepas.
Bukan berarti kita sok tahu ya, bukan kita mau dipuji, tidak sama sekali. Tapi kita cuma berani mau bilang sama Tuhan, Tuhan sudah memberi, itu yang dari Tuhan, itu berkat. Apapun saya tidak akan pernah menahan. Ya, kita harus masuk satu dimensi di mana kita sudah tidak terikat lagi. Kenapa? Toh mati, lihat ya, ada nggak sih yang dibawa? Ada nggak meja tulis kita dibawa dalam kuburan, TV kita bawa dalam kuburan? Ada nggak sih mobil kita bawa dalam kuburan? Nanti kalau nggak diambil, gue punya mobil, gue masukin aja. Kuburannya jangan 2 kali berapa gitu, lebarin dikit biar Innova masuk. Supaya jangan dipakai, nanti diminta sama ini, diminta sama itu. Mau mati aja udah jahat pikirannya. Mati aja belum tentu masuk surga. Ya saudaraku, nih hari ini saya bilang sama Ferdi, Fer, saya pakaiannya saya bingung pas buka-buka kok kayaknya udah kekecilan. Pergi ke toko yang biasa yang iya, barang-barang bekas. Dekat rumah saya tuh di THB ada satu toko gede banget. Wih, ini saya dapat harganya 30.000. Terus ibu bilang, tadi saya lagi ngaca, Bu Kusuma bilang, udah cantik. Saya bilang, puji Tuhan 30.000 cantik. Bu Wati bilang, udah cantik bajunya, puji Tuhan 30.000 loh. Ya, tapi yang penting satu, kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Gak perlulah kita mesti melihat begini begitu penampilan. Lebih baik kita dikenal sama Tuhan daripada kita dikenal sama manusia, gak pusing. Amin. Oke, yang ketiga, korban keselamatan. Imamat 3 ayat 1. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Amin. Persembahan sukarela berupa hewan yang dipersembahkan untuk bersyukur, memenuhi nazar atau menyatakan kehendak baik kepada Allah yang bertujuan memelihara dan mempererat persekutuan dengannya setelah dosa terampuni. Jadi salah satu korban keselamatan ini di mana kita ketika kita sudah diampuni, kita bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan kita. Kita harus jalanin hidup kita dengan benar. Beri persembahan, korban persembahan yang terbaik buat Tuhan. Jangan sampai kita sudah diampuni, kita sudah dihapus dosa kita. Itu cuma dalam ucapan aja, tapi perbuatan tidak. Jangan sampai ya kita sudah diampuni sama Tuhan, tapi gaya hidup kita masih gaya hidup yang lama. Artinya korban ucapan syukur atas pengampunan dosa dan melalui pertobatan hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan. Bersyukur loh kalau kita masih bisa dipulihkan sama Tuhan hubungan. Masih ada kesempatan. Amin. Hewan tidak bercela artinya tidak cacat, harus memiliki standar Tuhan. Kita gak sembarangan main kasih korban begitu aja. Mau dia matanya buta satu kek atau apa kek, yang penting gue kalau disuruh kambing ya kambing, suruh domba. Gak bisa gitu, Tuhan punya standar yang tinggi. Kalau kita memberi korban persembahan bagi Tuhan, kasih korban yang terbaik dengan standarnya Tuhan. Ya, semua hidup kita, kalau kita memberi persembahan korban syukur bagi Tuhan, kasih yang terbaik, jangan asal-asalan. Tuhan tidak bisa menikmati, percuma. Kita mau 3 jam, 4 jam, tapi kalau kita tidak kasih yang terbaik, tidak dinikmatin sama Tuhan dan Tuhan tidak kenyang dengan semua yang kita kasih persembahan itu. Bahkan dia tinggalin persembahan itu, dia tidak memakannya. Ya, gimana caranya supaya Tuhan tahu tidak dimakannya? Makanya ketika kita masuk dalam satu ibadah, beresin dulu hati kita. Ya, supaya Tuhan bisa menikmati, dia bisa merasakan bahwa kita sungguh-sungguh kita mempersembahkan yang terbaik. Jangan sampai kita asal-asalan memberikan pada Tuhan. Kasih yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Pertobatan harus total, tidak setengah-setengah. Di dalam perjanjian lama, di Imamat 2 ayat 1 sampai 17, nanti baca sendiri di rumah ya, karena kalau kita baca panjang banget. Ya, menerangkan tentang tata cara mempersembahkan korban keselamatan dari kawanan lembu, kambing maupun domba. Dan di Imamat 7 ayat 11 sampai 21 dicatat aja ya, kalau yang sempat gak catat ya dengar aja di online.
menjelaskan jenis-jenis korban keselamatan seperti ucapan syukur, nasar atau sukarela. Sebenarnya ini korban ini banyak sekali, makanya tadi kan saya tanya, tapi 5 jenis ini mewakili semua korban-korban yang tertulis di Alkitab, baik di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu korbannya sudah diselesaikan dengan Yesus, ya. Kalau di dalam Perjanjian Baru, korban di kitab Imamat digenapi melalui Yesus. Coba kita lihat buktinya di Ibrani 10 ayat 12. Semoga teman-teman gak bingung ya. Saya cuma coba mau jelasin setiap korban demi korban, tapi tujuannya satu, supaya Tuhan dapat menikmati kita. Coba dilihat di Ibrani, ini korban yang telah diberikan dari Tuhan, oke? Selanjutnya setiap imam. Ibrani 10 ayat 12. Yudi, oke. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Kenapa dibilang satu? Karena kalau di Perjanjian Lama, korban itu terus-menerus harus dilakukan, terus-menerus supaya api tidak mati, terus-menerus. Nah, tapi ketika di Perjanjian Baru, melalui kematian Yesus Kristus, ini korban darah Tuhan menyelesaikan semua. Ya, artinya melalui Yesus Kristus telah mempersembahkan satu korban yang sempurna dan menggantikan semua korban binatang yang sebelumnya. Ya, kalau dulu di Perjanjian Lama itu mereka pakai hewan, pakai macam-macam gitu ya. Tapi ketika Yesus mati, semua telah diselesaikan sama Tuhan, tidak berlaku lagi. Tapi masih ada orang yang masih hidup dengan cara Taurat ya, dengan cara masih ada korban hewan atau segala macam. Tapi sebenarnya Tuhan telah genapin semua melalui kematian di kayu salib. Oke, korban yang keempat, korban penghapus dosa. Coba kita baca agak panjang dikit ya, tapi tolong simak benar-benar ya. Imamat 4 ayat 1 sampai 4. Korban penghapus dosa. Ya. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya. Ya, terus? Maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Iya. Terus? Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Jadi semua ada perjanjian ya, di situ perjanjian ketika kita melakukan dosa atau apa, semua harus kita mempersembahkan korban kepada Tuhan untuk menghapus dosa, untuk ini itu semua dari awal. Lihat ya, korban-korban itu apa, dengan memakai hewan untuk menghapus dosa kita, kesalahan kita, semua kelalaian kita. Nah, ini melambangkan kesadaran manusia. Jadi di Imamat 4 ayat 1 sampai 4 ini berbicara tentang dosa yang tidak disengaja. Dosa yang enggak disengaja. Ini melambangkan kesadaran manusia termasuk para imam, menyadari akan perbuatan dosa yang telah mereka lakukan. Korban harus lembu jantan muda disembelih dan dibakar, tetapi bagian yang dibakar di atas mezbah hanya lemak, isi perut, buah pinggang, dan umbai, hati sebagai bagian yang terharum. Jadi di binatang itu pun, korban persembahan itu pun Tuhan memilih yang terbaik sebagai dupa yang harum. Ya, sebagai wangi-wangian. Makanya kalau kita persembahin bukan semua brok binatang itu dikasih. Tuhan memilih bagian-bagian tertentu. Makanya kita juga kalau kita mempersembahkan, kita gak suka-suka kita persembahin. Tuhan punya cara, selera-selera Tuhan. Jangan selera kita, kalau kita melakukan pelayanan bukan selera kita. Selera-selera Tuhan yang tercatat di Alkitab itu aja yang kita jadi panduannya. Oke? Ngerti? Seperti apa nih misalnya contohnya misalnya gini, yang tidak disengaja.
Makan, nah saya kan suka ulang kan, makan kue di depan. Udah makan, pas udah makan lupa bayar. Lupa bayar terus pulang, minggu depannya pakai lupa lagi. Tapi untung pemiliknya ingetin, kemarin lu ambil risol 2 ya. Ya, ini yang tanpa disengaja, akhirnya apa? Ya harus beresin, minta ampun sama Tuhan. Itu perkara kecil loh. Misalnya gini contoh. Ini dosa tanpa sengaja. Kita pinjam nih satu alat dari gereja misalnya, kita bawa pulang. Tapi itu kan punya Tuhan kan, bukan punya kita kan. Terus kita lupa bawa-bawa. Nah itu perbendaharaan rumah Tuhan yang kita bawa, tapi kita nggak sadar, kita nggak kembaliin. Kita harus beresin sama Tuhan, perkara-perkara kecil kayaknya simple. Jadi ingat yang nanti makan bayar ya. Saya takut lupa. Ya, kalau Rita lagi jualan di belakang ada kuenya juga, jangan lupa Bu Erni punya. Jangan lupa ya, dihitung berapa makannya, bayar ke orangnya. Kasihan loh, dia dari pagi udah masak bikin kue sampai di sini, dan itu menjadi dosa di hadapan Tuhan yang tanpa disengaja kita lupa. Tapi ada juga yang belaga lupa. Nah, itu yang lebih bahaya. Udah tahu makan belaga lupa lagi. Dosanya berkali-kali lipat. Ya, jadi tolong ya, apapun, dosa sekecil apapun, kita ingat, kita pinjam punya teman. Kadang-kadang banyak loh orang gitu, gue pinjam kaos lo dong, gue kebasahan nih. Terus kita lihat nih kaosnya bagus. Pura-pura lupa nggak balikin, tapi kalau keluar di hari lain dia pakai tuh kaos, buat kuliah, buat apa. Itu kita mencuri juga. Perkara kecil, tapi itu dosanya sama loh. Kecil besar dosa itu sama. Maut juga. Ya, jadi teman-teman, jangan sampai hal-hal kecil itu juga bisa membawa dosa yang jadi besar. Betul enggak? Api mulai dari kecil bisa membakar hutan jadi besar. Betul enggak? Ya, sama dengan dosa. Dosa kecil besar sama aja ya dosa. Jadi ingat ya, apapun yang berkaitan dengan yang sesuatu yang kita ingat, kita lupa gitu ya. Untuk mengembalikannya, minta ampun sama Tuhan. Tuhan baik, dia buka tangan, dia tunggu kita untuk membereskan. Walaupun sekecil apapun, setia dalam perkara kecil. Amin. Jangan kita doa yang sibuk-sibuk, bangsa negara tembak sana tembak sini, kita doa, dalam nama Yesus lepas semua gini. Makan depan aja gak bayar. Tuhan bilang jangan nembak-nembak di situ, nembak dulu diri itu bayar. Oke, artinya kehidupan kita dalam pertobatan akan membawa dupa yang harum di hadapan Tuhan. Makanya setiap kali kalau ketika orang itu bertobat, dia kasih persembahan yang terbaik, tanda ucapan syukur. Harusnya kita bersyukur kalau Tuhan masih bisa ngampunin kita. Banyak orang sudah diampunin bikin dosa lagi. Di mana ucapan syukurnya? Ya, jangan sampai kita lupa ucapan syukur itu tiap hari. Kalau hari ini kita doain anak kita, mulai dikit-dikit ada perubahan, ucap syukur terus. Jangan sampai udah dijawab doanya lupa, abis itu anaknya gak didoain lagi. Harusnya terus sampai anak itu benar-benar bisa balik ngedoain kita. Artinya dia benar-benar udah dewasa di dalam Tuhan. Ya, jadi jangan pernah lepas ya untuk doain terus saja. Walaupun sudah lihat perubahan, kita sudah lihat, tetap doain. Karena dia tetap butuh dalam doa itu. Biar bokor-bokor itu bisa Tuhan jawab semua. Amin. Oke, di dalam perjanjian baru, korban penghapus dosa ini merupakan bayangan dari pengorbanan Yesus di kayu salib yang menjadi penebus kita, yang sempurna. Ya, jadi melalui Yesus Kristus dia sudah bayar semuanya. Nah sekarang kalau Tuhan aja bayar sama darah, kita bayar risol aja kagak mau. Jangan ya. Oke, janji ya. Siapa yang tadi ambil minuman saya di situ? Enggak ada. Ya, saya lihat kalau ada hilang-hilang dikit ya, walaupun suami tetap hitung-hitungan. Enggak ya, enggak, itu bagian kamu. Oke. Korban yang terakhir adalah korban penebus salah. Coba lihat di Imamat 4 ayat 13 sampai 14. Saya coba cepat karena nanti saya akan jelasin kenapa di setiap korban. Nah, itu kemarin saya sempat ada dilema sama Pak Ferdi. Kenapa di setiap korban persembahan itu harus dibubuhi garam?
Ternyata semua korban yang dipersembahkan sama Tuhan harus dibubuhi garam. Dan saya juga sampai bertanya, sempat tarik ulur sama Pak Ferdi, enggak semua kayaknya ini cuma korban perjanjian aja atau apa gini. Tapi pas kita lihat enggak, itu semua korban harus dibubuhi dengan garam di atasnya. Nanti kita bahas, oke? Baca dulu di Imamat 4 ayat 13 sampai 14. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaah tidak menyadarinya sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah. Ya, terus? Maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Iya, mirip-mirip ya sebenarnya kalau sama yang di atas, tapi mungkin cara kerjanya, tapi tetap aja ada persembahan. Setiap dosa di persembahan, dan jadi itu terus, api itu nggak boleh mati terus. Persembahan pengampunan dosa. Kita harus tiap hari minta ampun sama Tuhan, ya, tanpa stop tiap hari. Makanya korban bakaran itu tidak boleh mati terus. Imam itu terus harus datang untuk mempersiapkan, dan kita terus harus menjaga iman kita supaya jangan sampai api Roh Kudus di dalam kita mati, ya. Tapi ini ada korban-korban lain di mana dampak perbuatan dosa kita, ada yang untuk ini, ada yang untuk itu, dan itu semua harus ditebus, harus diberesin sama Tuhan, ya, melalui korban darah. Itu persembahan bagi Tuhan. Artinya persembahan yang dipersembahkan untuk mohon pengampunan atas pelanggaran yang tidak disengaja terhadap hal-hal kudus atau hak orang lain. Contoh yang tadi ya, melanggar hal yang kudus, yang menyangkut bagian-bagian korban yang seharusnya diberikan kepada Tuhan atau para imam. Misalnya menahan hak Tuhan, salah satunya menahan hak Tuhan, ya. Saya sebenarnya nggak mau nih bahas tentang perpuluhan karena memang kita pikir semua sudah tahu. Tapi ini kan salah satu pengorbanan. Banyak orang gini, kita dapat uang, Tuhan bilang berikan semua bagian Tuhan, ada bagian Tuhan. Tapi kita bisa pakai tuh uang untuk kepentingan kita. Antar dulu Tuhan ya perpuluhannya, nanti gue bisa ganti bulan depan, gue masih kepepet. Padahal itu bagian Tuhan yang harusnya kita persembahkan. Coba Maliaki 3 ayat 10. Ini salah satu menahan hak Tuhan ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Persepuluhan itu wajib, itu milik Tuhan. Jadi kalau kita sebagai jemaat, termasuk saya, termasuk kita semua, wajib itu milik Tuhan. Walaupun Tuhan bilang per 100%, tapi kalau 10% aja kita pelit, bagaimana kita mau masuk ke 100%? Nggak mungkin. Terus? Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Luar biasa ya Tuhan ya. Terkadang hal-hal kecil, tapi Tuhan juga gak berhitungan kok sebenarnya. Yang berhitungan tuh kita. Tapi kita gak sadar, terkadang kewajiban yang harus kita berikan kepada Tuhan, kita gak beriin. Ya, kita harus membedakan antara persepuluhan, persembahan khusus atau umum, itu harus kita bedakan. Tempatnya beda, misalnya gini, saya punya uang 100 juta, maklum karena belum punya jadi saya senang yang gede-gede, ngayal aja, 100 juta. Tapi saya bilang ini 1/10 saya, walaupun itu 1/10, tapi saya masukinnya ke lokasi yang lain. Saya tanya sama kalian, ada salah nggak? Ada salah nggak? Nanti saya akan terangin loh. Ada salah nggak? Ya, ada persembahan khusus, itu lain lagi hitungannya sama Tuhan dengan persembahan umum. Semua ada tempatnya, makanya kita bilang Tuhan mengatur begitu rupa, nggak perlu dia catat kalau sampai dia memisahkan itu semua. Makanya jangan kita suka-suka. Gue udah kasih perpuluhan gue untuk begini aja deh, ke sini, untuk ke sini, ke situ. Kecuali Tuhan bicara pribadi, oke, saya pernah ngalamin sama Pak Ferdi. Waktu itu kita punya uang 1/10. Kita lagi pelayanan ke daerah. Tapi Tuhan tahan, itu cuma momen loh, momen satu kali itu.
Kita pikir kenapa? Kok Tuhan bilang nggak kasih? Kita tahan. Ternyata waktu kita pelayan di sana, mereka sangat membutuhkan. Dan saat itu kita baru ngerti, kita lepasin di situ karena Tuhan bilang taruh di sini. Itu momen. Ladang punya Tuhan, Tuhan yang mengatur, bukan kita yang ngatur. Gue mau taruhnya di sini, gue mau taruhnya di sana. Ya, berdoa. Kita ada komitmen, kita punya ladang. Saya sampai bilang gini, Tuhan, tapi kan saya punya komitmennya di sini. Tapi kan Tuhan yang punya uang. Pak Ferdi jelas waktu itu dengar, tahan. Ya kita tahan. Tapi saat itu kita belum mengerti. Sampai kita masuk ke lokasi, sungguh itu gereja butuh sekali, sangat butuh. Dan Tuhan bilang lepaskan di situ. Baru kita lakukan. Tapi kalau Tuhan gak suruh, tetap kita jalanin komitmen kita di mana kita menabur. Amin. Imamat 27 ayat 30. Demikianlah juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus. Itu persembahan kudus bagi Tuhan. Pak Ferdi dulu pernah khotbah ya tentang sepersepuluhan ya. Dia sebenarnya tidak mau. Tapi sebenarnya Tuhan menuntut kita 100% hidup kita bagi Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tapi kalau 1/10 aja kita sudah berhitungan dan kita mencuri hak Tuhan, apalagi 1/100, tidak mungkin kita bisa melangkah masuk ke sana. Kalau 1/10 bagian Tuhan, ini punya Tuhan. Saya sampai sempat menanya terus, benar gak sih Fer, kalau perpuluhan itu masih berlaku? Tapi kan Tuhan tulis, ya ini milik aku. Bahkan sampai hari ini, gereja-gereja, semua gereja-gereja kita lihat semua berlaku. Mereka pakai itu semua. Ya, jadi kita harus menempatkan dengan tempat. Mustahil kita bisa berkata 100% hidup kita dipersembahkan bagi Tuhan, sementara 10% hak Tuhan saja kita tahan. Kita harus membedakan antara persembahan persepuluhan dengan persembahan khusus ya. Kalau persembahan khusus itu ada persembahan yang sukarela, tujuannya untuk kebutuhan, misalnya pembangunan gereja atau bantuan sosial ya, atau mendukung pekerjaan, atau salah satunya kita lagi butuh untuk gedung, itu persembahan khusus yang kita berikan. Harus dipisah, nggak bisa perpuluhan kita masukin ke persembahan khusus, tidak bisa. Khusus ya khusus, umum ya umum, umum sama khusus kurang lebih hampir sama, tapi umum lebih banyak lari ke operasional. Operasional gereja, gereja ini butuh operasional, gereja ini perlu untuk maintenance segala macam ya. Tapi persembahan khusus misalnya, oh kita mau retreat nih, kita mau retreat, lariin ke sana persembahan khusus, masukin khusus buat retreat, taruhlah kotak situ, itu persembahan khusus. Ya, jadi nggak suka-suka kita taruh, gue udah kasih nih perpuluhan gue untuk khusus. Nggak bisa, perpuluhannya perpuluhan, khusus ya khusus, umum ya umum. Amin. Persembahan umum biasa untuk operasional pelayanan, untuk kegiatan pelayanan biasanya persembahan digunakan itu rutin. Umum itu biasanya lebih rutin kayak gini nih ya, itu rutin yang dipakai untuk banyak hal yang dibutuhkan gereja, itu umum. Jadi saudaraku, kalau untuk persembahan khusus itu seperti kayak sekarang nih, kita lagi butuh gedung misalnya, nah itu kita lokasin ke sana, ini kita lagi perlu nih untuk ke gedung, ya larinya ke khusus, bukan perpuluhan, bukan ke umum. Amin. Oke. Jadi persembahan persepuluhan tidak bisa digabung dengan persembahan umum atau persembahan khusus, karena itu milik Tuhan supaya ada persediaan bagi rumah Tuhan atau pekerjaan Tuhan. Ya, jadi kita yang komitmen, kita punya ladang di sini, berilah untuk keperluan pekerjaan di rumah Tuhan. Karena ada hamba-hamba Tuhan juga yang melayani di sini, mereka hidup dari pelayanannya. Kita semua ini hamba-hamba Tuhan di sini. Ya, kita bisa bergerak untuk kemana aja, bisa tolong untuk yang lagi perlu atau begini begitu. Nah itu larinya ke sana. Oke. Coba. Jadi dari 5 jenis korban persembahan yang sudah kita bahas, di luar itu ada persembahan lain yang juga kita sudah bahas, yaitu kayak tadi perpuluhan segala macam. Nah itu di luar dari 5 jenis ya. Nah sekarang coba kita lihat di Ulangan 8 ayat 18.
saya ini benar loh, saya lengkap-lengkap sampai saya sendiri bingung. Kemana dia larinya? Oke. Tapi itulah kalau lagi berdiri di sini kayaknya sepertinya bingung ya. Oh ya ngalamin ya. Yang berdiri mimbar saya rasa Lia juga ngalamin ya. Terkadang kita mau ngomong A, Tuhan bawa ke B. Ntar balik lagi kemana ya? Tapi ya akhirnya kayaknya nyambung-nyambung aja. Ya udah, itu yang cara Tuhan. Yuk kita baca. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Nah, yang kita punya semua ini siapa yang kasih? Tuhan. Terus? Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ya, kita harus sadar semua sumber berkat asalnya dari Tuhan. Jangan kita mencuri apa yang menjadi hak atau bagian Tuhan. Kita wajib mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Terserah doa masing-masing. Tuhan masih berlaku atau enggak, aku begini begitu, itu urusan kalian. Bagian saya cuman bagi apa yang tertulis di Alkitab. Amin. Di perjanjian baru bicara persembahan, Tuhan ingin kita mempersembahkan hidup kita 100% bagi Dia. Tapi bagaimana mungkin kembali lagi kita mempersembahkan 100% jika 10% saja kita tidak memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ada hal yang unik berbicara korban persembahan. Ini penutup terakhir tapi ada ayatnya, oke? Saya tahu muka-mukanya udah pada lemes. Karena kita ntar nyambung lagi doa, maaf ya buat tim musik, buat YL. Oke, di dalam setiap korban persembahan harus dibubuhi oleh garam, apapun bentuknya. Ini yang kemarin saya bahas sama Ferdi, kok lucu ya? Kenapa di setiap persembahan itu harus dibubuhi garam? Pertanyaannya, mengapa harus dibubuhi garam? Ayo kita lihat sama-sama di Imamat 2 ayat 13. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu. Bahkan gak boleh lalai loh perjanjian garam ini. Terus? Dari korban sajianmu. Ya. Beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Tadinya kemarin sempat sama Pak Ferdi kita agak dilema. Kan di sini dibilang janganlah kau lalai garam perjanjian Allahmu dari korban sajian. Kita pikir oh ini cuma khusus untuk korban sajian. Tapi ada sambungannya, beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Artinya ada sesuatu hal yang spesial dari garam ini. Garam digunakan sebagai pengawet atau mencegah kerusakan. Selama kita intim dengan Tuhan, tidak ada kerusakan rohani dalam hidup kita yang dapat merusak iman kita. Makanya korban-korban itu harus dibubuhi garam, disertai dengan kasih Tuhan. Tuhan harus ada di dalam kita. Tuhan itu adalah garam dunia, terang dunia, dan garam dunia. Nah kalau garam itu tidak ada di dalam kita, kita nggak mungkin bisa. Garam itu salah satu pengawet, betul nggak? Ya, nggak bisa bikin pembusuhan semua. Nah selama garam itu ada, Yesus ada bersama kita, tidak bisa ada pembusukan, tidak ada kerusakan rohani dalam hidup kita. Harus ada garam itu, ada rasa Tuhan itu di dalam hidup kita. Oke, Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nggak ada manfaatnya. Untuk itu kita harus memberi rasa bagi banyak orang. Ya, kita ini sebagai garam dunia. Jangan sampai kita tawar, orang tidak bisa merasakan Kristus yang ada di dalam kita. Kita harus menggarami dunia yang gelap ini supaya mereka bisa merasakan kasih Kristus dalam hidup kita. Amin. Ya. Jangan sampai orang merasa dekat dengan kita hambar. Jadi sandungan terus. Tidak bisa ada yang dipetik sesuatu yang baik tentang Yesus. Tanpa perkataan sebenarnya kita bisa menggarami, orang bisa merasakan kok. Ya. Kalau berlebihan juga kita menggarami juga salah. Jadi semua takaran Tuhan itu pas. Maka kita bilang kita harus punya ukuran Tuhan, bukan ukuran kita. Coba aja kalau kita kasih makan sop, garamnya 1 gentong, amblodipin langsung. Ya, jadi korban persembahan harus dibubuhi garam. Artinya setiap persembahan yang kita persembahkan bagi Tuhan harus terlibat
Tuhan harus terlibat dalam seluruh aspek kehidupan kita supaya dunia yang sudah tawar hati dapat merasakan kasih Kristus melalui hidup kita. Untuk itu kita harus melibatkan Tuhan tiap saat supaya api kita juga gak mati, supaya kita benar-benar bisa mempersembahkan yang terbaik dan Tuhan bisa menikmati kita memberi makan yang terbaik buat Tuhan melalui hidup kita. Garam itu bicara Tuhan sendiri, kita harus menggarami banyak orang. Tuhan harus menyatu dengan kita supaya orang bisa merasakan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Ya, itu aja. Jadi persembahkan hidup ya dengan benar-benar dapat diimplementasikan atau diwujudkan dengan perbuatan. Jangan cuma dalam teori firman yang kita dapat, jangan cuma teori, tapi praktekkan supaya bokor-bokor itu naik dan Tuhan menikmati sebagai dupa-dupa yang harum. Ya, kita lagi kasih makan Tuhan. Saudaraku, sebelum saya tutup, saya minta sekali lagi ayat yang paling atas tolong dibaca sekali lagi. Ini supaya kita ingat setiap hari dan terus ada di dalam hati kita. Bilangan 28 ayat 2. Yuk baca sama-sama tapi pelan-pelan jangan ngebut-ngebut. 3, 2, 1. Ini yang Tuhan minta dari kita ya. Oke, persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku berupa korban api-api yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Amin. Hari ini yang kita lakukan adalah itu, kita lagi memberi santapan yang Tuhan bisa nikmati ya. Biar itu terus ada di dalam kita, beri santapan itu terus supaya Tuhan dapat menikmati kita. Amin. Oke, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah berbicara di tempat ini. Tuhan, biarlah apapun Tuhan yang telah ditabur di tempat ini Tuhan, boleh menghasilkan buah yang baik. Tuhan, tolong kami Tuhan, agar kami dapat memberi makanan-makanan yang baik buat Engkau Tuhan, agar kami benar-benar memberikan korban-korban syukur yang dapat Engkau nikmati Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami tahu tanpa Engkau kami tidak kuat Tuhan. Biarlah api di dalam kami tidak akan mati, tidak akan padam. Dan ajar kami terus menyatu dan berjalan terus bersama dengan Engkau Tuhan, supaya kami tidak tersesat dan kami bisa sampai dengan tujuan. Dan kami percaya kami bisa berpesta dengan Engkau di rumah Engkau yang dimana Engkau telah mempersiapkan banyak tempat bagi kami semua Tuhan. Ajar kami untuk taat dan setia untuk melakukan setiap apa yang Engkau inginkan. Biarlah semua korban ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati semua umat-Mu yang mendengar dan termasuk hamba. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Oke, puji Tuhan semua diberkati ya. Terima kasih. Nggak bersambung kan? Minta 5 menit boleh nggak sih? Boleh. Tadi ada satu ayat yang Karen ulang 2 kali di bilangan. Tadi bilangan 28. Menurut saya ini luar biasa banget. Kita mempersiapkan makanan buat Tuhan, santapan buat Tuhan. Saya tanya sekarang sama saudara semua, kita semua di sini hamba bukan sih? Saya ulang sekali lagi, semua hamba bukan sih? Hamba. Berarti kalau saudara hamba, saudara harus mempersiapkan makanan buat Tuhan. Sekarang lihat, Lukas 17 ayat 8 sampai dengan 10. Baca sama-sama deh. 3, 2, 1. Sorry, sediakan. Terus? Sembilan. 10.
Paham nggak kaitannya? Saudara semua di sini hamba kan? Berarti saudara harus mempersiapkan makanan buat Tuhan. Setuju? Lah itu jelas loh dibilang di situ. Aku ini hamba. Tuhan bilang, kamu siapin makanan buat aku, nanti baru selesai aku makan, baru kamu makan. Kita maunya diberkati dulu. Tapi kita gak mau memberkati Tuhan. Kita gak mau memberi buat Tuhan. Sulit bagi kita memberi buat Tuhan karena kita maunya terima dari Tuhan. Hukumnya gimana? Hukumnya gimana? Hukumnya adalah pemberian. Pemberian diri kita buat Tuhan. Baru setelah itu, kita diberi sama Tuhan. Bisa nangkep gak sih? Kita kan selalu hukumnya gue mau diberi dulu. Tapi kan kita hamba. Kita ini hamba. Kita harus memberi buat Tuhan. Pemberian itu adalah diri kita yang pertama. Tapi jujur ya, begitu berat. Pemberian itu bukan dimulai dari tangan. Setuju gak sih? Saya ulang sekali lagi, pemberian itu bukan dimulai dari tangan. Bukan. Tapi dari sini. Kalau ini udah nolak, jangan harap ini bekerja. Sekali lagi saya ulang, kalau ini udah nolak, jangan harap ini kerja. Semua mulai dari sini. Kalau hatimu gak beres, jangan harap tanganmu bisa memberi. Ya, tadi ada satu firman lagi, bunyinya gini, harus api itu harus terus menyala, api itu harus terus menyala, api itu harus terus menyala. Gimana bisa nyala? Harus ada lemaknya. Lemak itu nyalain api. Dan lemak itu adalah keharuman buat Tuhan. Jadi lemak itu adalah yang terbaik. Pemberian itu harus yang terbaik. Supaya apa? Api itu bisa menyala. Kalau nggak menyala, nggak memberi yang terbaik, nggak bakal bisa menyala. Bisa ngerti gak sih? Saya ngarap saudara bisa tarik garis ya. Percuma saudara beri, di tangan saudara memberi. Tapi hati saudara nolak. Percuma, itu munafik. Mulainya dari hati dulu. Hati saudara memberi, hati saudara beres. Kalau hatimu beres, berapapun kau pasti beri buat Tuhan. Kalau hatimu udah gak beres, waduh. Jangankan 10.000, 1.000 pun berat banget. Kenapa? Karena pada dasarnya hatimu gak setuju. Ya. Jadi mulainya dari hati. Nanti lihat saudara, lihat beres gak hati saudara? Beres gak? Kalau beres, saudara akan dengan leluasa, dengan plong, saudara akan memberi buat Tuhan. Saya gak bilang uang, saya bilang pertama adalah hidup saudara dulu. Ya, terus kan apinya harus nyala. Kalau tadi Karen bilang kalau nggak doa nggak nyala apinya. Ya, saya bilang berapa banyak orang hidupnya dalam kegelapan. Sorry, maaf, gelap loh. Kenapa? Nggak diawali dengan doa. Kalau hidupmu nggak diawali dengan doa, hatimu gelap. Begitu hatimu gelap, gelaplah seluruh hidupmu. Kalau saudara gak mulai dengan doa setiap hari, gak nyalain api doa di dalam hidupmu, saya bilang sama saudara, gelap pasti jalanmu, gelap pasti jalanmu. Gak mungkin terang jalanmu, pasti gelap. Doa yang seperti apa? Doa itu bukan asal-asalan, saudara masuk kamar, wah asal-asalan. Itu jadi rutinitas. Gak bisa begitu. Doa itu dimulai dari kerinduan saudara sama Tuhan. Kalau saudara gak mulai dengan kerinduan, saudara gak bisa memberi yang terbaik buat Tuhan. Setuju? Saya gebrak-gebrak ini kayak Prabowo lah.
Ya, jadi lihat hatimu. Berapa kali Tuhan udah ngomong tentang berhala. Kalau ada berhala di sini, jangan harap engkau bisa memberi buat Tuhan. Itu aja. Amin. Amin deh, setuju.